Dan yang paling banyak juga trennya sekarang yaitu lari supaya membakar Kolesterol. katanya begitu. Tapi lari kayaknya dijadikan ajang anu ya, pamer sepatu lah atau tidak. Anunya yang mana? Story-nya yang mana? Strava ya, yang kayak di apa, hanya ada di HP iPhone ya? Tidak ada jejak. Oh, ada sih di Android juga. Oke. Dia bisa sekali. Aduh. Tidak main Instagram nggak saya? Jadi hiperlipidemia adalah gangguan metabolik lemak. Hiperlipidemia adalah gangguan metabolik lemak ditandai dengan peningkatan kolesterol, lebih dari 240 mg per desiliter. 240 mg per desiliter. Lebih dari apa, Pak? 240 mg per desiliter. Biasa kalian tahu berapa kolesterol? 200 toh? Iya. Nah, toleransinya 40. Sama kayak hipertensi kemarin toh? Toleransinya dia 20. Sudah? Yang dapat menyebabkan penyakit lainnya. Nah, ini dia yang paling bahaya nih. Dapat menyebabkan penyakit lainnya. Seperti dalam kurung hipertensi. Sudah? Sudah. Nah, habis itu ada dibilangnya adalah angina. Angina itu atau nyeri dada ya. Sudah? Sudah. Habis itu ada stroke. CAD. Nah, ini praktikum farternya kalian. Coronary artery disease atau penyakit jantung koroner ya. Nah, dan terakhir gagal jantung. Jadi ternyata kolesterol ini paling banyak ya. Darinya hipertensi sampai semuanya. Nah, kenapa bisa? Karena ini kan pembuluh darah. Contoh ya, ini pembuluh darah, tidak ada pulpen kuningku. Ya, enggak apa-apa. Jadi ketika kita makan kolesterol, tapi kalau pada kadar normal 200, ya enggak apa-apa. Kalau 240 juga enggak apa-apa, ya. Nah, 40-nya ini bisa dibakar nanti jadi energi atau ATP kalau kita lari atau kalau kita jalan. Minimal 5.000 sampai 10.000. 10.000 itu sama dengan setara kalau kita jalan kaki 2 jam tanpa henti, ya. Nah, Kak, kalau kita tidak bakar bagaimana? Nah, misal kalian makan coto terus, coto tiap hari. Nah, lihat misalnya perubahanku toh. Tuh lihat pipiku sudah naik ini. Sebelum pernah kalian ketemu saya, itu BB ku 74, BMI ku itu 30. Obes nih ini. Nah, baru ke diet ini sampai 69, 5 kilo itu kayak susah sekali hidupku. Sekarang naik lagi kapan? Saya ukur lagi. Kenapa? Nanti di pembuluh darah ini muncul namanya jaringan busa atau kita bilangnya penumpukan lemak simpelnya. Bayangkan ini menumpuk terus dan kolesterolnya kita tidak bakar. Apa yang terjadi? Ya penyakit jantung. Pernah satu kali saya lari langsung sakit dadaku. Wah, kayaknya sudah mulai. Nah, yang kita harus lakukan apa? Karena ini saya wajib kasih tahu kalian. Siapa tahu kalian ya kan tidak ada kerjaku setiap hari mengajar, jadi kayak selesai mengajar kadang saya istirahat, habis itu makan, ternyata sudah gemuk, tidak terasa. Ya akhirnya apa? Kadang nyeri dada. Wah, itu tidak bisa juga. Bisa kita kendalikan dengan cara apa? Kurangi jumlah kolesterol. IF itu paling bagus kalau kalian malas lari. Kalau orang gendut jangan lari, nanti tulangnya sakit, tambah lagi penyakit, rheumatoid lagi, jangan. Jadi kalau bisa IF saja dulu. Karena kalau begini nanti darahmu yang lewat sedikit. Taruhlah harusnya darah yang mengandung O2 itu lewatnya 100%. Tapi karena ada penumpukan di sini, otomatis yang lewat contohnya hanya 50%. Sedangkan jantung mintanya berapa? 100.
utangnya lagi 50. Apa yang diambil? Ya nyawanya kita, hidupnya kita. Makanya sakit lagi. Contoh yang kemarin baru terjadi, dosennya kita. Nah itu kenapa dibilang jangan dulu banyak orang masuk di dalam ruangan, karena oksigennya sedikit. Orang malah kerumuni lagi. Padahal sudah bagus disadar-sadar. Wow kakak, kalau mau tahu-tahu pemeriksaan labnya, asam urat 17. Normalnya laki-laki 6, 17. Makanya kemarin tidak bisa jalan. 17 itu, bayangkan jari kakinya bagaimana itu 17. Apalagi hipertensinya 160 lebih ternyata. Kalau sudah karena 2 itu, pastinya ada kolesterolnya. Tidak mungkin tidak. Terakhir itu waktu ada cerita sama Kak Mamat, kan sampingnya Kak Mamat. Dia bilang tidak bisa nih berdiri, sesak nih dadanya. Sesak nih dadanya berarti sedikit. Baru orang malah tambah. Kalau tambah pada orang kayak kita ini, oksigen makin sedikit. Itu juga kesalahannya kemarin. Makanya saya dengan Kak Iskandar kan di bawah. Kak Iskandar bilang terlalu rame di atas, harusnya tidak boleh. Orang keluar, orang begitu yang jaga 2 orang saja supaya oksigen bagus. Ini malah di hipnosina banyak lagi yang ikut. Itu juga padahal sudah sadar loh, sudah sadar. Saya nggak tahu juga. Itu nih kalau penyakit kolesterol, baku tambah di kombonya dengan hipertensi, sudah selesai nih itu. Ya, apa yang bisa mengakibatkan habis ini? Angina yang kita akan pelajari hari Kamis. Habis angina apa? Aritmia. Karena nyeri dada, otomatis oksigen itu yang masuk sedikit. Apa yang dia pengaruhi? Irama jantung tak. Irama jantung itu yang berdetak ini. Pasti sudah tidak sesuai toh. Misal dalam 1 detik itu yang berdetak itu 10, iramanya 10. Tapi karena oksigen tak sedikit, ternyata ada berdetak hanya 5. Sedikitnya. Otomatis apalagi yang terkena stroke. Karena jantung memompa darah ke otak. Sedikit akan menyebabkan kematian otak. Stroke lah dia. Begitu alurnya kalau penyakit kardio ya. Jadi untuk adik-adik, belajarlah hidup sehat walaupun yang mengajar ini tidak sehat. Ya. Oke. Kalau BMI-mu sudah, itu nanti sendiri BMI-mu, tapi kalau saya lihat di kelas ini enggak ada gitu. Kalau BMI-mu sudah 27, artinya lari mau saja atau tidak. Kalau mau malas jalan tiap pagi 30 menit boleh. 30 menit pasti kalian dapat itu 2.500 langkah lah. Nah sekarang, karena kita mau bahas kolesterol, sudah bahas tadi, kita bahas dulu berapa sih nilai normalnya sampai bilang kolesterol itu, kita kena kolesterol kalau lebih nih dari 240 mg per desiliter. Nah kita bahas nilai normal. Nilai normal, ternyata nilai normal itu yang pertama, ada yang namanya yang sering kita periksa. Pernah periksa kolesterol? Pernah. Atau antara orang tuanya lah. Nah kolesterol total ini yang paling sering kita periksa di apotik yang pakai daratan. Walaupun tidak akurat sih, bagusnya di lab. Nah itu dia normalnya berapa? Normalnya adalah 200 mg per desiliter. Kurang atau sama dengan ini normalnya. Kak, kapan kita mulai kasih obat pada penderita kolesterol? Kalau dia lebih, nah ini sudah dikasih obat ya, saya tulis di sini obat. Nah, kalau dia sudah lebih dari 240 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya pasienmu itu 235, kalau kalian sudah jadi apoteker, amin. Ya nanti kalian tanya dulu, habis makan apa? Jangan karena sudah lewat batas normalnya 200, misal 235, langsung bilang, wih obat simvastatin. Menurutkan, tidak boleh. Tanya dulu habis makan apa. Oh ternyata habis makan coto atau daging. Jangan, hindari saja makanannya. Karena obat yang paling baik adalah pola hidup, bukan obat sintetik. Nah, memang obat itu akan menurunkan kadar kolesterol, tapi gangguannya pada organ lain. Contoh, simvastatin akan mengganggu hati dan juga nyeri otot atau rhabdomyolysis. Sama saja penyakit baru lagi. Nyeri otot, minum lagi obat NSAID. Minum obat NSAID bisa menyebabkan lagi hipertensi. Sama saja begitu terus. Ya.
Paling bagus sih sedikit penggunaan obat. Apalagi pemeriksaan Kak. Nah kalau 3 pemeriksaan di bawah ini biasa di lab. Yang pertama kalian mungkin sudah pernah hafal dulu tapi lupa nih. LDL. Low density lipoprotein. Low, sedikit proteinnya, banyak kolesterolnya atau lemaknya. Berapa normalnya? Normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Nah, Kak, kapan kita kasih obat? Literatur terbaru kita kasih obat itu dia nanti lebih atau sama dengan 160 mg per desiliter. Ini kita sudah mulai kasih obat ya. Tapi ini tidak bisa kalian periksa di apotek ya, tidak ada pemeriksaan spesifik. Cuma ini Ji. Sama apa lagi Kak? Ada namanya TG, trigliserida. Kalau trigliserida itu normalnya dia adalah di bawah atau sama dengan 100, ya masih ingat 150 per desiliter. Terus kapan tidak normalnya atau kapan mau dikasih obat Kak? Kalau dia lebih dari 500 mg per desiliter. Oke? Terus ada pemeriksaan HDL. HDL ini adalah pemeriksaan kolesterol baik. High density lipoprotein, tinggi kadar proteinnya, sedikit kadar lemaknya. Nah, dia ini lebih besar karena lebih besar lebih baik, lebih besar dari 40. Kalau dia tidak normal itu dia kurang dari 40. Gitu saja. Nah, ini yang kalian harus hafal karena sekarang ya banyak sekali nih orang kalau pakai obat-obat kolesterol ya padahal tidak boleh. Ada di rumahnya yang orang tuanya kena kolesterol? Atau siapa sepupu, keluarga? Tidak pernah? Apa? Siapa? Bapak? Mama, berapa kolesterol? Beli kianu, alat pengukur tapi yang one med, jangan yang lain. One med bagus tuh. Kalian itu harus sedia yang kayak gituan, pengukuran tekanan darah. Kalau tekanan darah yang bagus itu merek apa ya? Omicron kalau tidak salah itu paling bagus. Cek tekanan darahmu, siapa tahu ternyata rendah atau tinggi. Iya biasa tidak ditahu itu kita sehat-sehat ternyata tinggi. Sama temannya kalian di kelas hari apa itu dia bilang, oh say periksa sama kakaknya Olvin. Ternyata pasiennya itu kayak orang baik-baik saja. Ternyata tekanannya 200. Saya bilang 200. Kalau 200 itu sudah tidur loh. Sudah tidur itu. Ya, jadi bagaimana itu? Dia bilang tidak, sudah 2 kali cek. Kalau misal ada pasienmu yang tekanan darahnya 200, coba cek ulang, takutnya kau yang salah. Karena setahu kalau 200 itu kayaknya sudah berhenti. Maksudnya berhenti, tidak bisa nih apa-apa ya. Beraktivitas. Iya, beraktivitas bukan berhenti tidur untuk dikubur ya, tidak. Ini penyakit yang ya sangat-sangat aneh. Kalau kalian mau kelihatan glowing tanpa apapun, kurangi gula. Oke? Nggak apa-apa mau minum yang apa-apa tapi jangan pakai gula. Walaupun tidak manis, pakai apa lagi? Biasa iklan di TikTok itu stevia. Saya tidak pernah rasa ya apakah kebetulan manis. Gula, kolesterol itu yang dihindari. Langsung glowing kok itu 2 bulan tapi yang kuliah satu minggu ji tidak glowing. Contoh ini hitam bukan sinar matahari nih, tapi memang banyak nih gula di dalam. Oke, kalau ada di bagian sini hitam, gula, pasti gula naik. BTW bedakan gula dengan daki. Bedakan, tolongnya bedakan. Kalau betulan daki gentara gitu, kalau digosok-gosok keluar. Kalau gula biar gosok dan tekan keluar itu ya. Makanya jangan terpercaya iklan yang di TikTok juga ada itu bisa menghilangkan daki. Ternyata bukan di daki, memang gula. Ya. Nah, kalau kita tahu sekarang nilai normal, kita harus tahu apalagi kira-kira Kak, ya jenis-jenis kolesterol apa-apa saja. Toh
Nah, jenis-jenis kolesterol saya bacakan supaya kalian langsung saja tulis. Jenis-jenis kolesterol itu yang pertama ada kilomikron. Oke? Kilomikron itu kandungannya, itu dia jenis kolesterol pertama ya, kilomikron. Kandungannya adalah TG dan kolesterol. TG itu trigliserida. TG itu apa Kak? TG dengan kolesterol ada dua. Sudah? Nah, terus ada kilomikron remnan atau sisa. Kilomikron remnan atau sisa. Itu dia kandungannya trigliserida. Kilomikron apa tadi Kak? Kilomikron remnan atau sisa. Boleh tulis saja kilomikron sisa boleh. Apa tadi Kak? Trigliserida kandungannya cuma trigliserida. Sudah? Nah, terus ada lagi VLDL. Ini VLDL. Sudah? VLDL itu very low density lipoprotein. Very low density tekanan lipoprotein. Itu kandungannya adalah TG dengan kolesterol. Sama Jito dengan yang kilomikron. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Apa Kak? TG dengan kolesterol juga kandungannya. VLDL. VLDL kandungannya TG plus kolesterol. VLDL yang ketiga, VLDL. Ya, very low density lipoprotein. Kandungannya Very low density lipoprotein. Kandungannya TG dan kolesterol. Sudah? Nah, habis itu ada yang namanya IDL. IDL. IDL, intermediate density lipoprotein. Sudah? Kandungannya itu TG, kolesterol, fosfat, sudah, sama protein. Ada 4 dia. TG, kolesterol, fosfat, sama protein. 4 kandungannya. Nah, karena namanya intermediat, jadi 4-4-nya itu seimbang. Ceritanya 25-25%, ya. Nah, terus ke terakhir LDL. Kelima LDL. LDL itu low density lipoprotein. Nah, ini rajanya kolesterol ini. Nah, kandungannya adalah kolesterol. Sudah? Dan terakhir HDL yang keenam, HDL, high density lipoprotein. High density lipoprotein. Nah, kalau ini lebih banyak protein dengan fosfatnya. Makanya dia dibilang kolesterol baik. Kandungannya itu Kak? Iya. Fosfat dengan protein 2. Oke. Nah, sayangnya untuk pemeriksaan yang lain itu tidak pernah bebas ya. Harusnya di lab, di rumah sakit lah, dan kita pasti membayar lagi. Ya, makanya kita selalu diperiksa itu di apotek pakai kolesterol acak atau kolesterol total saja. Yang 200 G. Nah, itu jeleknya juga. Ya, masalahnya semua sekarang ada pemeriksaan bagus, ya ada harga. Itu juga dibilang. Tahu namanya pemeriksaan kardio? Namanya treadmill. Nah, itu semua cek untuk kardiota. Ya, kurang lebih 1.500.000 loh. Paling murah itu kalau dapat 750, 500. Gitu itu. Ya, menabung. Kapankah kita harus periksa kardio begitu? Di umur 30 paling bagus. Tapi kalau kau rasa tubuhmu sudah kayak jelek nih, ya, bukan jelek dalam artian ya, bukan. Nah, dalam artian aktivitasmu terganggu. Nah, baru periksa. Kalau sering kau jalan, ya, atau tidak mendaki, jangan mengkop.
karena pasti dibakar itu kolesterolnya ya. Nah, sudah selesai jenis-jenis kolesterol. Nah, habis itu kita ada jenis-jenis penyakit hiperlipidemia. Jenis-jenis penyakit hiperlipidemia. Sudah, jenis-jenis penyakit hiperlipidemia. Nomor 1. Sudah, nomor 1 itu namanya tipe 1. Tipe 1. Peningkatan kadar kilomikron. Peningkatan, kasih simbol saja begini. Peningkatan, baru tulis kilomikron. Nah, jadi kalau kolesterol kilomikronmu yang tinggi, kalau di rumah sakit didiagnosa langsung tipe 1. Apalagi nanti kalau misal kalian sudah lulus, baru masuk di Pindrang, rumah sakit Pindrang, wah, baru kalian tidak bisa pintar baca begitu, misal dapat pasien hiperlipid, nah pasti kalian dimarahi lagi sama kakak apotekermu di sana. Yang paling keras itu di Pindrang kalau PKPA-nya. Kalau PKPA di sini Ji, aduh, enggak Ji, kayak hanya ya formalitas saja. Enak. Di Makatutu juga enak. Kalau nanti kalian dapat ya. Terus nomor 2 tipe 2A. Nomor 2 tipe 2A. Sudah? Nah, peningkatan kadar LDL. Peningkatan kadar LDL. Sudah. Nomor 3 tipe 2B. Nomor 3 tipe 2B. Peningkatan kadar LDL dan VLDL. Peningkatan kadar LDL dan VLDL. Sudah? Nomor 4. Nomor 4 tipe 3. Nomor 4 tipe 3, peningkatan kadar IDL. Peningkatan kadar IDL. Sudah? Nomor 5 tipe 4. Nomor 5 tapi tipe 4. Peningkatan kadar VLDL. Peningkatan kadar VLDL. Dan terakhir nomor 6 tipe 5. Nomor 6 tipe 5, peningkatan kadar VLDL dan kilomikron. Peningkatan kadar VLDL dan kilomikron. Nah, jadi kalau misal ini saya dokter, saya diagnosa begini ya, kalian yang jawab ya. Oh, pasiennya mengalami hiperlipid tipe 2A. Artinya dia banyak apanya? Peningkatan. Ya, LDL-nya meningkat. Kalau saya bilang, oh pasiennya mengalami hiperlipidemia tipe 4. VLDL itu yang paling sering di rumah sakit. Ya, jadi kode-kode begitu sebenarnya yang harus kita pelajari diagnosanya. Nah, kalau sama dokter, ya. Tapi kan kalau rumah sakit disuruh pilih, kalian sendiri yang apalagi list. Nah, jadi kalau kalian list ya kalau bisa yang dekat-dekat nih rumah. Tapi biasanya orang kan mau dikatungnya, jadi kadang di kita ini PKP sudah 3 di luar. Takalar, itu sini Takalar kalau Andi Makatutu tuh. Oh, Bantaeng, Solisara. Baru itu apalagi? Baru di Pare-Pare ada, di Pindrang ada, 3 di luar. Pilih ini yang dekat dari situ kalian. Kalau bisa sih, kalau saya saranku di Makassar kok saja, bagus-bagus di dokternya. Tidak terlalu aneh-aneh. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, kita masuk patofisiologinya. Patofisiologinya ya sudah jelas etiologinya ya, karena kolesterol ya. Nah, pasti kalian tahu makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Nah, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada makanan kilomikron, isinya TG dengan kolesterol, ini asam empedu. Kilomikron TG dengan kolesterol. Kolesterol itu saya singkat dengan kol saja. LPL ini lipoprotein lipase. Ini kilomikron remnan atau sisa. Isinya cuma TG. Terus ada reseptor kilomikron. Nah, di sini ada TG plus kolesterol. Apa tadi kandungannya VLDL?
kolesterol dengan T. Nah, makanya di sini kalau kolesterol ditambah dengan TG akan menghasilkan VLDL. Nah, kolesterol di sini dari mana Kak? Dari pembentukan kolesterol di hati. Kalau masih ingat pelajaran faktor tak, asetil-CoA, MG-CoA, asamevalonat, baru kolesterol, ya. Nah, terus di sini VLDL lagi, nanti akan diubah menjadi LDL. Di sini saya lupa ada enzim LPL, ya. Baru ke terakhir jadi LDL. Nantinya ada 3 kejadian, baru saya jelaskan ulang. Oke? Nah, mau ditulis dulu, silakan mau ditulis dulu. Ini obatnya sedikit, tapi ya patofisiologinya lumayan panjang. Kak, worth it enggak kalau kayak kita patofisiologi? Enggak jadi. Penting kau jaga menghafal. Ya, jaga menghafal saja sudah. Lulus lagi, kakak kamu lulus semua lagi. Nanti ku bongkarkan kok rahasia kalau sudah apoteker. Penting IPK kamu di atas 3 ji. Sudah di atas 3 semua ji tau IPK S1-nya nih. Iya. Makanya harus kau lulus ini angkatan yang di sini. Karena terakhir yang pakai IPK nanti nih. Kalau tahun depan kemungkinan besar tidak pakai nih lagi IPK. Jadi harus kau lulus tahun ini. Lulus apoteker maksudnya ya, masuk apoteker. Ya, karena semakin banyak teman yang naik sidang, artinya adalah semakin banyak saingannya. Ya banyak teman ini baru sekarang mau mulai les, baru banyak lagi yang hubungi. Baru laki-lakinya semua mau les, kayaknya semua laki-lakinya mau serius ya, serius mau apoteker. Tadi yang sidang berapa orang? Pagi berapa orang, siang berapa orang? Tidak ditahu. Banyak sekali Kak. Banyak sekali. 17 kapan? 17? Beda-beda 17 orang sih. Tapi beda-beda tempat. Beda-beda. Saya kira itu papan anu ji, Senhas. Yang ku tahu itu hanya Niki ji, Nikita. Ternyata banyak di Siapa tadi bilang? orang-orang kayaknya yang saya tidak kenal sama sekali deh. Mungkin praktikanku dulu tapi tidak ku kenal. Ada yang baru kuliah. Ternyata angkatan 20, kukira angkatan 21, 22. Asam apa itu? Asam mevalonat. Begini nanti dia apoteker kok. Kalau blok Itu sama Asam empa. asam mevalonat. Itu ya Kak. Ini asam empedu. Kan ada obat nanti anu tuh resin asam empedu. Oh, nanti di situ mekanisme kerjanya. Ini nih paling jelek kalau blok 5 dapat dapat materi ini baru kalian yang disuruh menjelaskan. Apalagi dapat Kak Ani, waduh, sudah. Siapa Kak siapa? Kak Safriani. Berarti kalian itu yang disuruh menjelaskan. Tapi bodo amat yang penting lulus dulu. Bodo amat tuh. Yang mana? dua itu. Ini? Enggak, Ini? pokoknya bisa tinggi. Reseptor. Oh ini reseptor kilomikron. R kilomikron. Di sini Mak. Ini jaringan adiposa ya, yang kayak awan ini. Sambil kuku ke dia. Kenapa? Apa? Mau ku bakar? Apa? Ini kenapa? Lebih semuanya. Di rumah yang sekarang.
di cuma kelulusan di Iya kak deh, baru shoot semua. 4 orang gitu tidak lulus. Terus apa kak? Angkatan 15 tuh. Bukan. Bukan. Iya bukan. Tidak kalian kenal. Apa Marifatul, Ika Yulia, Nurul Anisya, Musdalifah. Kalau nggak lulus begitu kak, Ya nanti ulangi lagi. dari awal. Nah, ujiannya saja. Berarti nggak sudah begitu kak? Iya. Berapa lagi tuh kak? Hmm? Bayar berapa? Bayar berapa kurang lebih 2 juta kapan? Di UMI lagi di mana? Iya. Bukan di UMI, di pusat gitu, tapi dari ATM UMI. Bukan UMI yang melakukan pembayaran dari Jakarta pusat. Dapat CBT OSCE itu kak? CBT OSCE kak? Apa? CBT OSCE. Kalau OSCE itu lagi apa lagi namanya? OSCE itu hanya formalitas dulu. Tahun depan baru mulai OSCE diambil nilai. Jadi kalau nggak lulus OSCE tapi lulus CBT, tetap wisuda. Walaupun tidak walaupun lulus nanti CBT tapi tidak lulus OSCE, nah tidak bisa. Kalau sekarang kan OSCE itu hanya yang penting hadir, datang, sudah. Biar nggak lulus tetap wisuda. Biar nilaimu 2, biar nilaimu 1, lulus gitu, diluluskan. Itu bisa tetap lulus. Kalau CBT harus lulus. Tapi masih pakai IPK. Paling rendah di sini IPK berapa? Ada di bawah 3,5? Nggak tahu nih. Enggak ada. Nggak tahu. Yang lain intinya tidak ada yang merasa 3,4. Nah, sudah lulus apa itu? Betulan. Makanya kalau orang yang mulai apoteker di saya tuh saya tanya dulu, oleh sukai. Saya kasih tau kalian ini kalau di 3,5 itu aman nih deh. Jadi saya tidak, maksudnya supaya enak masing-masing tuh kalian tahu memang saya kasih tau memang ini. Biar tanpa bimbel pasti kalian lulus. Jadi terserah kalian Lulus masuk UKI. UKI. Oh masuk lagi anu kan nilai IPK semester 1 Iya, UKI. Kalau tes masuk apoteker tidak, pure. Kalau UKI baru saya kasih tau memang 3,5 lulus muka itu deh. Betulan kan? Nah, betulan demi Allah. Saya selalu kasih tau memang deh. Kalau untuk UKI itu 3,5 biasanya orang lulus nih. Tidak perlu banyak sekali kok. Kalau saya zamanku dulu dari 200 nomor harus 113 benar. Jadi mau tidak mau banyak temanku yang bimbel. Yang tidak bimbel itu cuma 3. Saya, Ferry, asisten farmakologi semua sih ya, sama Alif. 3 orang kita tidak les itu, tapi belajarnya begitu ya. Kalau orang les itu kan orang les diincar adalah alur belajarnya, dari mana dulu tips-tipsnya gitu. Tapi kalau kayak sekarang kan saya kasih tahu mau atau tidak itu terserah kalian karena pakai IPK ji. Masa yang penting orang kalau 3,9 saja 3,8 biar kok 20 benar ji lulus juga itu. Masih berlaku di kota. Masih berlaku kalau lulus tahun ini. Tapi berdoa saja semoga biar sampai tahun depan. Tapi jangan berdoa begitu ya, berdoa supaya kau lulus yang ini lah. semua univ itu tuh Semua univ lah, masa dibeda-bedakan. Tapi jangan kau ambil di Unhas, sama mau kau lebih bagus di kita ji. Atau tidak universal sekarang, tapi begitu pembayarannya ya. Mahal. Ya Stefan. Kita dulu kan lebih paling murah. Mas kita dulu 30 hanya tambah lift tiba-tiba 42 juta. Lift yang belum jadi lagi. Apa? Itu yang kemarin yang sampai baca orang Apa? Sampai apa? enggak belajar Itu agak aneh sih. Baru terlambat lagi datang jasnya 1 bulan lebih. Apa itu? Saya saja 30 juta datang cepat di jas. Alia Jasri. Kalau yang gampang masuk, kalau kamu langsung lulus sih,
Megareski juga boleh. Tapi jelek sekali. Gak bagus nih garis kini Iya. kabar. Jelek sekali. Jelek. Apanya jelek? Hah? Apanya jelek? Direkam ini, gak apa-apa ya. Kalau bocor loh. Mekanisme belajarnya tuh jelek banget. Nah, di UMI bagus itu, sama di apalagi namanya Univeral. Oh, kalau Unhas langsung PKP ya. Baru jeleknya. Kau sendiri yang pergi cari tempatmu. Kau sendiri yang bawa surat. Kalau di UMI kau yang dibawakan, tinggal masuk kau saja. Tidak ribet. Walaupun banyak yang dibayar. Oke. Nah, jadi lanjut. Untuk patofisiologi dimulai, ada dua patofisiologi ya, eksogen dengan endogen. Eksogen itu dari makanan yang kita makan. Kalau eksogen itu pembentukan kolesterol di hati, yang ini. Nah, kita mulai dari jalur eksogen. Jalur eksogen dimulai dari makanan. Makanan yang kita makan yang mengandung kolesterol berlebih itu nanti akan diubah menjadi kilomikron dengan proses yang namanya, saya kasih di sini saja deh prosesnya. Nama prosesnya itu eksterifikasi kalau masih ingat kemarin. Nah, jadi kilomikron. Nah, kilomikron ini mengandung Tg dengan kolesterol. Nah, sekarang kilomikron ini mau pergi di hati, tapi dia tidak bisa menembus pembuluh darah. Kak, ini saluran mana sih? Ini saluran cerna. Oke? Nah, dia mau pergi pembuluh darah ceritanya. Nah, ini saluran cerna ini. Dia mau pergi pembuluh darah tapi tidak bisa langsung masuk, ceritanya ini ada pintu yang tutup Ki. Nah, bagaimana caranya dia bisa menembus ini pembuluh darah? Makanya ada asam empedu. Didapat dari mana Kak? Didapat dari kolesterol, tapi nanti bisa bentar. Nah, kilomikron ini nanti diantarkan oleh asam empedu masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, bayangkan nih kalau kita minum obat kolesterol, berarti dia mengikat asam empedu toh dan dibuang dalam bentuk feses, otomatis kilomikronnya tidak akan dan tidak akan pasti terjadi kolesterol. Selesai. Nah, itu mekanismenya, tapi kita lanjut dulu. Ketika sudah masuk kilomikron Tg plus kolesterol, nah di sini akan diubah menjadi kilomikron sisa. Ceritanya dia sudah sampai di bandara. Dia dari luar negeri. Nah, ketika dia sampai dari luar negeri ke Indonesia, itu pasti ketemu namanya bea cukai. Bea cukainya di sini adalah lipoprotein lipase. Apa yang dia sita bea cukai biasa? Perhiasan toh. Nah, kalau LPL itu dia sita adalah Tg plus kolesterol. Oke, sebagian dia sita. Nah, di sini dia sita adalah kolesterol dia sita sepenuhnya, Tg kita bilangnya saja dia sita setengahnya. Sehingga nanti akan jadi kilomikron sisa. Makanya dia cuma Tg saja. Kak, kolesterol dengan Tg-nya dibawa di mana? Dia akan dibawa tidak, dia dibawa di rumahnya. Ya. Perhiasannya dinikmati dengan anak istrinya. Jadi di sini ada Tg dan kolesterol. Oke, kita simpan dulu. Penting ada Tg dengan kolesterol. Kemudian kilomikron sisa atau Tg ini dia tidak bisa menembus hati juga. Nah, makanya di sini ada reseptor kilomikron. Jadi nanti mereka berikatan. Kalau mereka berikatan, kilomikron sisa dengan reseptor kilomikron, maka nanti Tg-nya bisa masuk. Ya, Tg ini bisa masuk ke dalam. Sehingga di dalam sekarang sudah ada Tg. Oke? Nah, untuk membentuk VLDL itu membutuhkan kolesterol. Bagaimana pembentukan kolesterol? Sekarang kita mulai jalur eksogen. Selesai jalur endogen. Selesai jalur eksogen toh sampai di Tg. Nah, kita lanjut di sini. Jalur endogen dimulai dari asetil-CoA, diubah menjadi HMG-CoA di hati ini. HMG-CoA nanti akan diubah menjadi asam mevalonat dengan namanya enzim HMG-CoA redutase. Jadi di sini ceritanya ada enzim, nanti kalian anggap saja ada ya. Nah, karena kecil sekali saya mau tulis. HMG-CoA diubah menjadi asam mevalonat dengan bantuan HMG-CoA redutase. Kemudian asam mevalonat akan dimetabolisme menjadi kolesterol. Nah, kemudian nanti kolesterol
sebagian akan diikat dengan TG menjadi VLDL, sebagian ada yang diubah menjadi asam mempadu. Nanti asam mempadunya yang menjadi ini nih. Nah, begitu terus alurnya putarannya toh supaya kilomikron dia masuk gitu. Sekarang ketika sudah sampai VLDL, nanti VLDL akan kembali ke pembuluh darah. Di pembuluh darah VLDL yang mengandung TG dengan kolesterol. Kak, apa bedanya TG di sini plus kolesterol dengan TG di sini plus kolesterol? Kalau kilomikron itu TG dengan kolesterol dari hasil makanan. Kalau VLDL kolesterolnya hasil dari pembentukan di hati dan trigliseridanya dari proses makanan tadi. Serta VLDL itu lebih banyak kadar TG-nya. Coba lihat ada tanda panahnya satu tuh. Kenapa bisa? Karena ternyata TG di sini. Nah, kolesterol ini di jaringan adiposa kalau kita lari akan dibakar jadi ATP atau cadangan energi. Dan TG-nya kemana Kak? TG-nya nanti akan dimetabolisme menjadi FFA. Apa itu FFA? Asam lemak bebas atau very fatty acid atau asam lemak bebas. Kak, kenapa harus diubah menjadi asam lemak? Karena TG tidak bisa menembus hati. Apa prosesnya di sini Kak? TG menjadi FFA. Prosesnya itu adalah proses lipolisis. Makanya nanti ada obat niacin yang menghambat proses lipolisis. Nanti FFA ini barulah dia ke hati. Nah, taruhlah dia di sini ya, kita anu saja ada FFA. Nanti FFA ini ketika sudah sampai di dalam hati atau asam lemak bebas, barulah dia dimetabolisme menjadi TG. Nah, makanya di sini TG-nya bisa lebih banyak. Gitu. Oke? Tapi kalau kita hambat di sini lipolisisnya, berarti nanti tidak akan ada TG. Makanya VLDL-nya menurun. Kalau VLDL-nya menurun, pasti nanti tidak ada juga kolesterol atau LDL. Oke? Lanjut. VLDL yang kaya akan TG dan kolesterol itu akan melewati lagi enzim LPL. Nah, dan sama kayak tadi, yang akan disita adalah TG plus dengan kolesterol. Sehingga nanti dibawa di sini lagi sama kayak tadi. Nanti akan jadi IDL ada 4 ya, tapi saya tidak tulis, itulah. Nah, nanti IDL akan ketemu dengan lagi LPL lipoprotein lipase, yang disita adalah TG plus kolesterol. Nah, nanti dia ke sini lagi sama juga jaringan adiposa. Barulah nanti akan terbentuk kolesterol. Sudah selesai, terlalu panjang jalurnya. Nah, ketika dia terbentuk kolesterol, ada 3 kejadian yang terjadi. Nah, kejadian pertama LDL ini difagositosis oleh makrofag. Nah, ini kejadian pertama. Kejadian pertama LDL difagositosis, dimakan oleh makrofag. Fagositosis itu makan. Dimakan oleh makrofag. Sehingga ketika LDL dimakan oleh makrofag akan terbentuk jaringan busa. Oke? Jaringan busa yang menumpuk karena misal LDL-nya kita meningkat, banyak kita makan kolesterol ceritanya toh, banyak kita makan daging, berarti makrofag akan memakan LDL itu banyak. Ketika banyak yang dimakan, berarti jaringan busa akan menumpuk sehingga menutupi pembuluh darah. Jaringan busa itu dibilang adalah jaringan lemak. Ketika dia menutupi pembuluh darah, itu disebutnya adalah penyakit aterosklerosis. Muncul penyakit baru, penumpukan lemak pada pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan angina. Oke? Nah, makanya kalau kita pakai simvastatin nanti kolesterolnya akan menurun, gitu. Ya, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, LDL akan berikatan dengan reseptor LDL sehingga dia akan menyimpan cadangan kolesterol. Ya, jadi ceritanya ketika LDL berikatan dengan reseptor LDL akan disimpanlah cadangan kolesterol di hati.
Ketika kita lari barulah dia dibakar menjadi energi. Ya, itu. Kejadian ketiga, LDL ini karena tidak ada lagi pembuluh darahku, intinya dia diubah menjadi HDL. Ini kejadian ketiga. HDL ini adalah lipoprotein baik atau jenis kolesterol baik, yaitu ada fosfatnya plus dengan protein. Ya, itu dia 3 kejadiannya. Diubah menjadi jaringan busa, terus dia itu juga dikatakan dengan reseptor untuk kolesterolnya disimpan, sama dia diubah menjadi kolesterol baik yaitu HDL. Namun ketika orang tinggi kolesterolnya pasti sedikit yang diubah menjadi HDL. Ya, LDL di metabolisme atau diubah menjadi HDL. Kejadian pertama di fagositosis oleh makrofag, terbentuk jaringan busa, terjadi penumpukan lemak atau aterosklerosis. Kejadian kedua berikatan dengan reseptor sehingga kolesterolnya jadi cadangan. Terus kejadian ketiga itu dia diubah menjadi HDL atau protein atau fosfat. Sudah selesai. Oke, sudah? Nah, kalau sudah ditulis semua, baru nanti kita bahas tentang obatnya. Yang pertama ada obat apa? HMG-CoA reduktase. HMG-CoA reduktase inhibitor. Silakan tandai simvastatin sama atorvastatin. Simvastatin Sama ator. Nah, mekanisme kerjanya menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga tidak terbentuk asam mevalonat. Nah, jadi dihambat di mana Kak? Di sini. Ya, hambat enzim. Ya, jadi di sini kiranya ada enzim HMG-CoA reduktase. Jadi HMG-CoA tidak bisa diubah menjadi asam mevalonat. Kalau tidak ada asam mevalonat, tidak ada kolesterol. Sudah. Dengan efeknya dia itu dapat menurunkan apa? Menurunkan LDL. LDL saja? LDL juga ya. Apa saja? LDL. Oh, di situ LDL tambah. Dia itu 3 in 1. Efeknya itu 3. Menurunkan kadar LDL, menurunkan kadar PG, meningkatkan kadar HDL. Ada di situ meningkatkan kadar HDL? Iya, tambahkan. Sebelum ubah berat. Menurunkan TG, meningkatkan HDL. Menurunkan LDL, LDL. menurunkan TG, meningkatkan HDL. Jadi ceritanya dia kasih turun ini kolesterol jahat 2 sama kasih tingkatkan kolesterol baik 1. Sudah toh? Efek sampingnya itu Rhabdomyolysis. Apa itu rhabdomyolysis? Rhabdomyolysis adalah nyeri otot. Terus kapan waktu minumnya? Dia diminum malam hari sebelum tidur. Kalau tidak ada malam hari sebelum tidur, malam hari setelah makan malam. Oke, itu dia. Ya, boleh taruh di efek samping saja. Cara penggunaannya diminum malam hari ya. Sebelum tidur atau setelah makan. Efek sampingnya nyeri otot. Apalagi fibrat, gemfibrosil dengan fenofibrat. Nah, ini sedikit juga. Nah, bolehlah tandai dua-duanya. Apa? Gemfibrosil. Sama? Fenofibrat. Jadi kalau kita minum obat fibrat, saya mau taruh di mana ya? Nah, di sini mau saja deh. Jadi ternyata kalau kita minum si obat fibrat ini, saya taruhlah di sini fibrat. Nanti dia akan
mengaktifkan reseptor PPAR Alfa di hati. PPAR alfa. Jadi fibrat akan berikatan dengan reseptor PPAR alfa di hati sehingga nanti dia akan menurunkan kadar Kolesterol. kadar TG atau trigliserida. Ya, itu terlalu ribet. Begitulah. Jadi ceritanya fibrat akan berikatan dengan reseptor PPAR alfa sehingga akan menurunkan kadar trigliserida di hati. Nah, selain itu fibrat juga dapat meningkatkan kadar HDL. Jadi ada dua dia, 2 in 1. Dia bisa turunkan kadar TG, dia bisa meningkatkan kadar HDL. Ya. Nah, efek sampingnya dia apa, Kak? Efek sampingnya dia dispepsia. Tahu dispepsia? Apa? Apa lambung? Ya cocok. Nah, lambung tapi dengan rasa terbakar pada eksofagus. Ya, dispepsia itu level tingginya dari mah. Jadi itu asam lambung yang meningkat sehingga di dadanya kita kayak rasa terbakar. Nah, itu dispepsia. Pernah ada yang ngerasa begitu? Asam lambung yang siapa? Iya, Homa. Kok lambat makan berapa tahun ini? Nggak tahu makan lagi. Tiap hari kapan kau tidak makan? Siang. Nggak, dia makan jagung terus. Apa? Makan apa? Makan perkadel. Kak. Jagung apa? Jagung rebus. Astagfirullah. Dia makan lagi. Dia jagung saja Mas. Itu jagung lebih banyak seratnya ya daripada karbonya. Boker itu. Itu tak kabur. Terus, nah dia juga cara minumnya ini biasanya masuk. Cara minumnya 30 menit sebelum makan. Oke? Oh iya, kalau ditanya kenapa, misal ada soal toh, kenapa obat simvastatin harus diminum malam hari? Jawabannya karena pembentukan kolesterol itu malam hari. Makanya kenapa orang dilarang makan malam? Bukan pamali atau apa, tidak ya. Tapi karena pembentukan kolesterol itu malam hari. Jadi kalau kau habis makan jam 10 atau tidak, kasih lapar tengah malam, dia paling senang itu kolesterol. Kenapa? Karena dibentuk itu kolesterol malam hari. Coba kau makan sore, sudah nih dilarutkan semua sama asam lambung. Mau dibentuk kolesterol bagaimana? Ya, makanya yang bikin gemuk juga itu kalau kita makan malam. Makanya kalau orang diet tidak boleh makan malam. Ya. Kecuali kalau lapar sekali, jangan nih, pagi nih deh, bisa ini. Ternyata pagi selesai kok. Selesai tuntas. Kau Selesai bola-bola. Kau menambah biaya tambahan itu. Oke, sudah. Yang ketiga apa? Niacin. Nah, ini disclaimer dulu. Itu niacin golongannya, baru nama obatnya asam nikotin. Asam nikotinik. Nah, jadi gini. Apa itu? Itu sengaja sih ku tulis. Sebenarnya niacin itu nama lainnya adalah asam nikotina. Itu sudah nama obat nih. Terus nama lainnya lagi adalah vitamin B3. Ada 3 namanya. Niacin, asam nikotina, vitamin B3. Sudah? Nah, mekanisme kerja niacin adalah Ya, betul sekali. Jadi di mana dia bekerja, Kak? Di sini di jaringan adiposa. Nah, niacin nanti akan menghambat proses lipolisis. Kalau lipolisis tidak ada, maka tidak ada asam lemak bebas. Kalau asam lemak bebas tidak ada TG. Nah, TG menurun. Makanya niacin itu dia dapat menurunkan apa di situ? Ya, VLDL toh. Nah, sudah itu saja. Oh iya, tapi dia juga bisa meningkatkan HDL. Ada di situ? Tidak ada, tambah. Dia bisa meningkatkan HDL. Di mana Kak? Niacin. Maksud tuh bagaimana? Apa alurnya? Iya, alurnya. Alurnya ketika dia kekurangan TG, ya, kekurangan TG justru lebih banyak nanti kolesterol. Kolesterol ini nanti yang disintesis menjadi ujung-ujungnya. Kalau kolesterol yang di sini kan ujungnya begini. Pertama tadi dia hambat FFA.
Kalau dihambat FFA tidak ada TG. TG nanti akan terjadi pengurangan. Nah, jadi harusnya tadinya 50, taruhlah sisa 25. Nah, VLDL yang terbentuk di sini itu bukan tidak ada, tapi sisa sedikit. Nanti ketika dia diubah jadi IDL dan diubah menjadi LDL, nanti bukan jadi LDL, tapi lebih banyak dijadikan HDL. Oke, begitu saja. Karena sebenarnya kalau gambar aslinya tambah lagi satu di sini, namanya ekstrak hepatik. Jadi sebenarnya VLDL bisa langsung diubah menjadi HDL. Tidak harus kita tunggu alur ini, tapi agak ribet. Intinya ingat saja itu, VLDL menurun, HDL meningkat. Nah, ini juga obat yang menyebabkan peningkatan efek samping paling banyak. Toh, ada hiperurisemia, apalagi? Hipertoksik sampai hiperglikemia. Ya, hiperglikemia. Banyak sekali. Sama yang paling besar itu sebenarnya hepatotoksiknya. Hepatotoksik itu berarti kerusakan hati. Terus habis niacin apa? Oh iya, untuk niacin, resin, sama penghambat absorpsi kolesterol itu dia cara minumnya tidak ada yang spesifik atau yang paling bagus. Kalau kan mereka itu ada yang fibrat dengan MG kuardiktase kan ada 2 cara minumnya toh. Nah, kalau yang ini tidak ada sih. Tidak dijelaskan kapan, tapi biasanya obat kolesterol diminum malam hari. Lanjut, yang keempat apa? Resin, sekuestran asam empedu. Nah, contohnya apa? Nah, biasa itu yang masuk Nah, kolesterol ketika kita minum, nanti dia resin itu mengikat asam dan garam empedu di saluran cerna. Jadi ketika dia ikat asam dan garam empedu, nanti dia akan keluarkan dalam bentuk feses. Sehingga nanti kilomikron tidak bisa masuk. Nah, sekarang begini. Kolesterolnya sudah ada toh? Tapi TG-nya tidak ada. Kenapa TG tidak ada? Karena kilomikron tidak masuk. Jadi yang di hati dia bilang begini, gimana ini pasanganku yang TG? Kenapa tidak ada toh? Sehingga nanti kolesterol lebih banyak disintesis menjadi asam empedu. Padahal tidak sadar bahwa kilomikronnya tidak bisa masuk karena asam empedunya diikat. Makanya dia itu kalau kolesterol cuma mengurangi kadar LDL. Karena kolesterol yang di sini semua diubah jadi asam empedu. Supaya ceritanya dia mau tolong ini kilomikron supaya masuk, supaya membentuk kolesterol dalam bentuk VLDL. Tapi ceritanya dia tidak akan pernah bisa masuk karena asam empedunya atau sebagai pintunya atau yang kasih masuk dia itu dikeluarkan dalam bentuk feses. Ya, itu saja. Nah, kalau ini jarang sekali ditanyakan mekanisme kerja, yang ditanyakan itu adalah golongannya. Sudah, habis itu apa lagi? Oh iya, kalau resin itu ciri khasnya dia bisa untuk ibu hamil. Kalau orang kolesterol plus bumil, nah bagusnya kita pakai kolestipol, kolesevelam atau resin ya. Yang apa boleh untuk ibu hamil, Kak? Resin. Semuanya kolestipol, kolesevelam, kolestiramin. Yang keempat itu. Nah, golongan terakhir yang kelima adalah penghambat absorpsi kolesterol. Nah, kira-kira dia di mana nih? Jadi ternyata, jadi ternyata ada saluran kolesterol yang menghubungkan sendiri antara saluran cerna dengan kolesterol di hati. Namun kolesterol yang di sini itu tidak bisa langsung masuk saja. Tapi ada perantara yang perantara dia adalah namanya protein NPC1L1
atau Niman Pikuan Laikuan. Makanya kalau di Indonesia namanya intinya adalah menghambat absorpsi kolesterol dari usus halus ke Niman Pikuan Laikuan. Bukan bahasa apa, tapi memang protein. Jadi K apa? Begini, K apa itu sebenarnya NPC 1L1. NPC 1L1 itu adalah protein yang berfungsi untuk membantu proses penyerapan kolesterol dari saluran cerna ke hati. Namun karena susah, ezetimibe selalu dibilangnya adalah menghambat absorpsi kolesterol. Padahal kalau kita mau lengkapnya, ezetimibe ini sebenarnya bukan hambat absorpsi kolesterolnya, tapi dia hambat adalah protein yang membantu proses penyerapan kolesterol dari saluran cerna ke hati. Ini yang dihambat kalau di buku di Piro. Tapi karena kita maksudnya apa ya, mungkin kurang untuk memahami yang kayak begininya, makanya selalu dibilangnya menghambat absorpsi kolesterol. Dan kalau tes juga tidak akan ada ini, langsung jadi ya menghambat absorpsi kolesterol. Oh, ezetimibe sudah. Dia yang paling bagus untuk mengurangi apakah? Mengurangi LDL. Sudah. Oke? Nah, dan itulah dia untuk mekanisme kerja dengan efek samping serta efek terapinya. Nah, kalau sudah kita bahas terapinya, jadi kira-kira kalau orang kolesterol kita mau pilih obat apa duluan? Sudah ditulis? Apa itu? Ezetimibe? Iya, gangguan saluran cerna. Sedikit juga kita tapi alurnya dari situ. Pusing nggak? Alurnya. Itu. Sudah? Nah. Kasih keterangan. Typus I. Panjang fotonya bah. Bagikan Sulawesi ketemu. Bilang bagikan Sulawesi ketemu. Terapi tunggal atau monoterapi ya? Oh, monoterapi. Statin. Simvastatin, jadi statinnya saja. Dia efeknya apa? Menurunkan LDL, menurunkan TG, meningkatkan nomor 2, tapi dia lini pertama juga. Tapi dia lini pertama juga. Nah, itu ada fibrat yang saya jelaskan. Dia bagus untuk menurunkan TG sama meningkatkan HD. Namun ada notnya. Fibrat dipakai kalau TG lebih dari 500 mg per desiliter. Oke? Nah, ada lagi notnya ternyata. Not pertama, not kedua. Selesai pindah. Begini tuh kurang lebih dari 500 mg.
Nah, ternyata fibrat itu lini pertama juga dalam menurunkan TG saja. Nah, jadi kapan dipakai fibrat? Ketika TG-nya di atas 500 mg per desiliter. Namun, kalau di Indonesia peraturannya fenofibrat bisa dipakai, khusus fenofibrat ya, bisa dipakai kalau TG-nya 200 mg per desiliter dan HDL-nya 40 mg per desiliter. Jadi ceritanya gini, kalau di soal cuma ada TG-nya, maka TG-nya itu harus di atas 500 dulu baru dipakai. Kalau selama tidak di atas 500, maka kita tetap pakai statin. Dan kalau kita mau pakai fenofibrat bisa pakai 200 kalau di atas 200, tapi harus ada pemeriksaan HDL-nya. Jadi ceritanya dari pemeriksaan bedanya Ji. Jadi kalau fibrat boleh bebas kita pakai kalau dia TG-nya di atas 500. Tapi boleh kita pakai fenofibrat kalau ada pemeriksaan TG dengan HDL. Kita akan buat contoh kasus. Nah, kita mulai. Kasus yang pertama, LDL-nya 190, TG-nya 520, HDL-nya 40. Kasus kedua, LDL-nya 100, TG-nya 205, HDL-nya 30. Kasus 3, LDL-nya 120, TG-nya 300, HDL-nya 50. Pertanyaannya, nomor 1, apa jawabannya? Statin atau fibrat? Cuma itu saja ya, statin atau fibrat. Begitu juga dua dengan 3. Nomor 1 fibrat Kak. Nomor 1 apa? Fibrat. Oke, nomor 2 kita lihat dulu Statin. jawabannya. Hah? Statin. Nomor 2 statin. Fibrat. Fibrat. Fibrat semua. Oh, 3. Apa? Nomor 3 atau nomor 2? Nomor 2. Oh, aku fenofibrat kedua karena di bawah 40 hasilnya. Nomor 3. Fibrat. Jadi fibrat semua ini. Oh, Saya nomor 2 statin. Nomor 2 statin. Iya. Yang lain fibrat. Nomor 3. Nomor 1 statin, nomor 2 fibrat, nomor 3 Nomor 3 statin. Statin 3 in 1, fibrat 2 in 1. Nomor 1 sama nomor 3 Statin statin. sama 3. 2 Ini statin, fibrat. ini statin. Itu Ini Fenofibrat. ini fenofibrat. Iya. Statin. Yakin. Statin. Yang fibrat nomor 1 angkat tangan. nomor 3 itu statin. Yang nomor 1 dulu, fibrat angkat tangan. Fibrat. Berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Fibrat. Nomor 1 fibrat. Iya. Berarti ada 7 orang fibrat. Statin berapa orang? Statin 1. Ih, berbeda itu baik. Tunggu dulu Kak, itu kan LDL 190. Sudah? Hah? Supaya kalian ingat nilai normalnya gini. Kita ambil ambang batas dikasihkan obat di nilai normal LDL itu kalau dikasih obat, nah di bawah 160. Jadi kalau di atas, kapan dikasih obat? Ketika LDL-nya di atas 160. Nah TG kapan dikasih obat? Ketika di atas 500. Tapi bisa kalau dia ada 2 pemeriksaan labnya ya yang 200. Sekarang pertanyaannya nomor 1 katanya ada yang fibrat, ada yang statin. Nah sekarang kalau kita pakai fibrat, apa yang teratasi? 2 saja. TG-nya pasti akan menurun, HDL-nya pasti akan meningkat. Pertanyaannya kondisi LDL-nya ini normal atau tidak?
Tidak. Tidak. Karena Nah, pertanyaanku siapa yang mau kasih turun ini? Kalau kita pakai statin, walaupun dia jangan pasti terkecohnya karena dia 500. Nah, oke, kita fokus. statin, LDL lemak statin kan dia 3-in-1. Oh, iya, Jadi ketika kita pakai statin, LDL akan menurun, TG juga akan menurun, HDL akan meningkat. Oh. Karena dia tidak normal, ya. Nah, walaupun TG-nya di atas 500, tapi kalau dia fibra tidak bisa mengatasi LDL, ya tetap kita pakai statin. Oke? Paham? Nomor 2 apa jawabannya? Ya, nomor 2 itu terlalu gampang. Fenovibrat. Kenapa jawabannya fibrat? Karena pertama, LDL-nya normal, tidak perlu kita atasi. Nah, TG-nya yang kita atasi dengan HDL-nya kita harus kasih meningkat karena dia di bawah 40. Sekarang nomor 3 apa jawabannya? Statin atau fibrat? LDL. Normal di LDL-nya. Fibrat. Fibrat. Kan TG-nya TG. tidak normal karena di atas 150. Kan HDL. Tapi kalau dikasih obat harus di HDL-nya atas mau diturunkan 500. tuh berarti. Ini HDL-nya 50 normal sih. Berarti. Oh my god. Jawabannya adalah jawabannya statin. Walaupun dia di sini kita bilangnya normal, 20 itu sudah kelebihan walaupun toleransinya adalah 160. Nah, tapi bukan di situ dilihat dari TG-nya sama HDL-nya. Karena HDL-nya normal, TG-nya tidak normal, tapi tidak boleh kita pakai kalau dia tidak lebih dari 500. Bisa kita pakai, memang dia lebih dari 200, tapi HDL-nya tidak kurang dari 40. Maka tetap kita pakai statin untuk bisa menurunkan kadar TG, meningkatkan kadar HDL, dan juga bisa untuk menurunkan kadar LDL. Gitu dia. Memang agak susah, biar orang apoteker saja masih ribet cara piring. Oke? Walaupun Kak kan HDL normal kan itu untuk di HDL itu kan di bawah 40. Apa normal? Iya. Di atas 40. Di atas 40. Berarti kalau di atas 40 kan apa di sini? Normal. 50. Iya. Di bawahnya Justru HDL makin banyak makin baik karena protein. Oh, ya. Itu dikasih obat kalau kurang. Berarti tembusnya. Iya, tapi ini kan Kalau saya ganti di sini, kalau saya jadikan di sini, sabar. Kalau saya jadikan di sini 30, kalau di sini saya jadikan 30, jadi jawabannya apa? Kalau saya jadikan 30, jawabannya apa? Tetap statin. Di bawah 30. Kalau saya jadikan 30, berarti 40 ini di bawah 30 enggak? Oh iya. Jadi jawabannya Oke? Tapi kalau di sini saya ubah jadi saya jadikan 220. Jadi jawabannya apa? Statin karena dia tidak normal. Itu bisa saya belajar hiperlipid. Tapi biasanya kalau anak UK itu dia ingatnya kalau intinya kolesterol statin saja dijawab dia rata. Kalau ada pemilihan terapi ya, kalau mekanisme kerja ya tergantung dia tanya apa. Oke? Nanti ada di contoh soalnya tuh. Saya hapus ya. Terus ada kombinasi. Udah. Terapi kombinasi itu yang pertama ada statin plus dengan ezetimibe ya. Ini untuk mengurangi kadar LDL. Terus ada statin plus dengan niacin. Ini untuk menurunkan kadar LDL sama plus meningkatkan kadar HDL. Nah, cuma ini dikombinasi. Tulis dulu baru saya kasih contoh. Bulan apa nih? Agustus, Dik? Iya.
Agustus itu bulan 8. Nyari isinya. Terus kulit ini. Nah, apa maksudnya nih Kak? Jadi gini, Kak, kapan kita pakai kombinasi? Nah, ini saya jelaskan. Pada bulan 8, Tuan Angga kolesterolnya itu tanggal 1 adalah 280, tinggi tidak? Tinggi. Tinggi. Maka dari itu kakak dokter kasihnya adalah Simfas. Karena lini pertama LDL adalah simvastatin. Terus ternyata setelah 1 bulan Tuan Angga ini konsumsi ya 09 tanggal 1, ternyata LDL-nya hanya turun berapa kira-kira ini? 30. Ya, selisihnya hanya turun 30. Menurutnya kalian signifikan penurunannya setelah dia menggunakan obat simvastatin 1 bulan? Hah? Menurutnya kalian turun 30 itu signifikan? Tidak, karena targetnya kita supaya dia normal ini Tuan Angga harus 160 minimalnya. Maka kakak dokter IG-nya harus dikasih kombinasi. Makanya ditambahkan adalah EZ. Jadi kapan digunakan terapi EZ? Ketika kadar LDL-nya itu tidak signifikan turunnya. Ya. Nah, jadi untuk ezetimibe dengan statin itu khusus LDL. Kapan yang dipakai HDL kah? Ya kalau ada pemeriksaan HD. Nah, kalau saya tambah 1 di Tuan Angga pemeriksaan HDL-nya 25. Oke? Terus ternyata setelah 1 bulan pemakaian simvastatin, kan dia bisa untuk HDL juga toh? Nah, ternyata HDL-nya Tuan Angga ini cuma naik sebanyak 30, belum sampai normal. Maka dari itu kalau dengan kombinasi ini Tuan Angga dikasih kombinasi niacin. Kenapa? Karena kalau niacin itu dia untuk meningkatkan HDL. Sehingga nanti HDL-nya Tuan Angga mungkin bisa naik sampai 40 atau 45. Ya, begitu pemakaiannya. Oke? Aman? Aman contohnya? Nah, dan terakhir, Ika semua sudah dipakai di sisa resin. Nah, kenapa resin tidak dipakai? Nah, resin itu dipakai di terapi khusus. Pelan-pelan bos. Terakhir Terapi juga. khusus itu adalah ya kolesterol plus bumil, ibu hamil. Nah, pakainya apa? Pakainya bisa kita suplemen omega 3. Omega 3 itu apa? Minyak ikan. Nah, ditambah atau kita bisa pakai resin. Jadi kalau di soal mintanya suplemen, jawabannya adalah omega 3. Nah, kalau ditanya obat, jawabannya resin. Kalau misal di soal tidak ditanya, hanya dia bilang terapi yang tepat untuk pasien, kira-kira jawabannya apa? Omega 3 atau resin? Misal ada dua-duanya. Terapi yang Dia pertanyaannya cuma terapi yang tepat pada pasien ibu hamil tersebut adalah ada opsinya 2, omega 3 dengan resin. Apa yang kalian pilih? Resin. Nah, ini nih dibilang makin banyak konsumsi obat, efek samping makin besar. Suplemen kan tidak sedikit efek sampingnya. Dan omega 3 itu bisa menambah peningkatan perkembangan otak janin. Nah, jadi omega 3 jawabannya. Kalau pertanyaannya adalah terapi yang tepat. Kalau pertanyaannya obat yang tepat, jawabannya resin. Kolesterol dan kawan-kawan itu Pak. Iya. Oke. Kenapa? Dia mau pertegas. Apalagi di ya sudah. Oh iya. Obat kolesterol yang tidak boleh sama ibu hamil itu simvastatin. Itu kategori X. Nah, makanya kalau mau menggugurkan kandungan, Simvastatin. nah ini banyak yang tidak tahu. Biasanya orang carinya apa?
carinya misoprostol, sedangkan misoprostol itu harus dibeli dengan resep Nah, simvastatin tidak. Padahal dia kategori X, bisa gugur kandungan. 1 kali minum apa? Hah? 1 kali Enggak lah. Enggak, minimal 7 hari lah. Sama dengan sodanya. Tapi meninggal Kenapa kita juga. tahu Kak? Nanti tanya Kak, kenapa kita tahu? Pasienku 2 yang kayak begini. Tapi meninggal juga ibunya ini kapan Kak? Anda jika. Enggak. Oh. Pasienku 2, angkatan 19. Aduh. Saya hanya membantu. Apa? Bantu. Iya. Ya udah namanya oleh. Kan membantu tuh. Membantu. Bantu dalam